Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan di zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini berkembang di abad pertengahan setelah Perang Salib. Abad pertengahan setelah Perang Salib. Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan itu bersifat universalitas. Maksudnya ialah orang-orang itu menganggap dirinya sebagaimana bagian daripada agama dan segalanya untuk dipersiapkan menggapai kehidupan yang abadi. Artinya itu dunia dan akhirat. Mereka fokus untuk mempersiapkan dirinya untuk menggapai kehidupan abadi seperti seperti kehidupan kehidupan untuk menggapai kehidupan dunia dan akhirat begitu. Nah, ajaran tentang negara dan hukum itu bersifat teologis. Sedangkan pada zaman Renaissance ini, pandangan hidup, ajaran tentang negara dan hukum itu terbagi menjadi dua indikator, menjadi dua faktor. Penyebab terbaginya itu menjadi dua faktor. Artinya sebabnya itu ada dua. Nah, yang pertama. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan daripada Bang Nazif mengenai tentang sistem feodalisme. Sistem feodalisme dalam ketatanegaraan, dalam susunan ketatanegaraan itu dikenal adanya hak pribadi. Sehingga hukum pada masa itu mempunyai sifat kepribadian, yang dimana negara itu merupakan hak milik pribadi daripada raja. Sehingga kaum bangsawan dan rakyat pada masa itu tidak memiliki hak apapun dalam susunan ketatanegaraan. Akan tetapi ketika negara berada dalam masa bahaya dan peperangan, maka kaum bangsawan dan rakyat itu harus memberikan bantuan apapun kepada raja, bantuan fisik atau apapun itu. Nah, bagi mereka yang dianggap berjasa oleh raja, dianggap paling berkontribusi dalam bantuan peperangan dan ketika negara dalam bahaya tersebut, maka mereka akan diberikan hadiah oleh raja berupa sebidang tanah dengan suatu perjanjian bahwasanya hasil yang dihasilkan oleh sebidang tanah yang telah diberikan itu diberikan kepada raja sebagai pajak. Nah, mengenai tentang apa akibat daripada sistem feodalisme ini akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya Rizky Ahmad. Kepada teman selanjutnya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemaparan materi yang sebelumnya. Nah, pada zaman Renaissance ada 3 pakar ahli yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli ini menulis buku berjudul To Prince atau Raja. Buku ini dijadikan tuntunan bagi para raja dalam menjalankan pemerintahannya agar raja dapat memegang dan menjalankan pemerintahannya dengan baik. Hal ini terjadi di Italia setelah raja-raja lenyap dan buku ini untuk menyatukan kembali raja-raja yang mengalami kekacauan dan daerah yang terpecah belah. Nah, adapun tujuan dari Niccolo Machiavelli itu adalah atau pengertian tentang negara. Negara adalah merupakan sarana untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan melalui kekuasaan raja. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful dengan NIM 2130938. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai pemikiran Niccolo Machiavelli, yang mana penjelasan tersebut yang sudah dibahas Bang Andra. Kemudian saya melanjutkan pembahasannya tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan secara rinci, secara praktis terhadap pemikiran Niccolo Machiavelli ini, teman-teman. Nah, langsung saja, Niccolo Machiavelli dia membedakan asas kesusilaan dan asas kenegaraan. Nah, asas moral dan kesusilaan sebagai hal yang diharapkan, sedangkan asas kenegaraan merupakan suatu kenyataan. Nah, sesuatu yang diharapkan menurut Niccolo Machiavelli selalu berbeda dengan sesuatu kenyataan. Nah, apa yang dikatakan tidak selamanya dengan apa yang diperbuat. Nah, sehingga
orang akan lebih membinasakan daripada menyelamatkan jika dia lupa pada kenyataan yang sesungguhnya. Nah, di lingkungan orang-orang jahat, maka orang baik akan binasa menurut Niccolo Machiavelli. Nah, raja tidak perlu terikat pada perjanjian yang telah dinyatakan jika malah perjanjian itu merugikan negaranya, sehingga raja boleh ingkar janji jika untuk kepentingan negaranya. Nah, kemudian menurut Niccolo Machiavelli, hukum dan kekuasaan itu adalah sama. Jadi antara hukum dan kekuasaan itu menurut Niccolo Machiavelli yaitu hukum itu sama dan kekuasaan itu sama dengan hukum. Nah, kemudian raja yang mempunyai kekuasaan maka dia yang mempunyai hukum. Begitu. Maka dengan begitu dan yang menyatukan kembali negara yang terpecah belah tadi. Nah, kemudian pemikiran Niccolo Machiavelli oleh sebagian orang dianggap sangat jahat. Namun jika diselidiki lebih dalam, ajaran kejahatan bukanlah tujuan tetapi memungkinkan untuk menggunakan cara yang lebih lain untuk kepentingan negara tersebut. Nah, kemudian Niccolo Machiavelli berpendapat atau mengeluarkan statement bahwa bentuk negara menurut Niccolo Machiavelli adalah monarki demokrasi, di mana rakyat mengerti dan mempunyai usaha bersama atau dalam kurung ekonomis. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang pembahasan Niccolo atau pemikiran Niccolo Machiavelli. Lebih dan kurangnya saya akan memberikan kepada teman saya untuk menjelaskan terlebih mendalam mengenai salah satu pemikiran Thomas Morus mengenai negara, mengenai Renaissance tadi, teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh sahabat saya. Menurut Niccolo Machiavelli, hukum dan kekuasaan itu adalah sama. Raja yang mempunyai kekuasaan, maka dia yang mempunyai hukum. Maka dengan begitu dapat menyatukan kembali negara yang terpecah belah. Pemikiran Niccolo Machiavelli oleh sebagian orang dianggap sangat jahat. Namun jika diselidiki lebih dalam, ajaran kejahatan bukanlah tujuan, tetapi memungkinkan untuk menggunakan cara yang lain untuk kepentingan negara. Bentuk negara menurut Niccolo Machiavelli adalah monarki demokrasi, di mana rakyat mengerti dan mempunyai usaha bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Renaissance telah menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kaum reformator yang menantang absolutisme raja dan kaum reformasi dari pemikiran agama dan negara, hingga muncullah pemikiran-pemikiran negara hukum. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas Thomas Morus, yang dimana Thomas Morus ini menulis buku utopia yang berjudul Roman Kenegaraan, sebagaimana yang terjadi di Inggris. Nah, bukunya ini merupakan bentuk kritikan terhadap raja yang absolut. Nah, untuk utopia menguraikan tentang negara-negara model. Negara model pertama itu adalah di mana raja dan para bangsawan hidup bermewahan dan berfoya-foya, sedangkan rakyat yang mengalami tekanan, terutama dalam hal ekonomi. Padahal di sini mereka yang bekerja keras, gitu. Negara model kedua, mereka yang membuat undang-undang untuk jam kerja bagi penduduk dan membebaskan orang-orang yang berpendidikan dari pekerjaan tersebut. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ahmad, NIM 2130955. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Ihsanul Fikri. Baik, yang mendapatkan hadiah disebut landman, dan yang meminjamkan tanah disebut landheir atau tuan tanah. Nah, hubungan keduanya ini awalnya baik, kemudian menjadi renggang karena si landman tadi ini merebut kekuasaan pada daerah tersebut. Nah, kekuatan landman semakin kuat karena raja sangat bergantung pada bantuan landman.
Nah, bahkan kekuasaan raja itu malah jadi hilang sama sekali. Nah, karena kondisi itu, para landman tadi ini memanfaatkan kondisi tersebut untuk memproklamirkan diri mereka ini sebagai raja. Nah, pada akhirnya muncullah raja-raja kecil yang membuat perpecahan dalam negara itu. Nah, pemikir pada masa Renaissance ini berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengkonsepsikan sistem pemerintahan yang sentral dan mutlak, dengan tujuan untuk menghentikan perang perebutan kekuasaan pada masa itu dan mengakhirinya dengan cara yang tertib. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk negara yang menurut Joe Biden satu-satunya bentuk negara adalah monarki yang sifatnya turun-temurun, di mana hanya laki-laki yang boleh memerintah. Akibat pemikirannya yang absolut, maka ajarannya dikenal sampai di Inggris untuk memperkuat sistem pemerintahan yang absolut. Terima kasih. Oke.